Nama Ibu? Sinta Condro. Dari Semarang ya? Semarang, Tanah Renjani. Yang Tanah Ibu diserobot orang? diserobot orang. Di kota Semarang ya? Kota Semarang. 40 tahun. 40 tahun berperkara untuk sebidang tanah. Ya, Ujungnya tetap diserobot orang. ya, diserobot orang. Kasih plang juga Dirobohkan. dirobohkan. Di tembok juga dirobohkan. Pagi ngantar sekolah anak ya, selalu lewat situ terus. Takutnya ya diserobot gitu. Khusus lewatin situ ya? Jadi bayar pajak dari tahun 82 sampai tahun 2018. Ujungnya Ya, ada lurah diganti. ganti. Lurah yang baru ini sampai digugat Ya, oleh lawan Ibu ya, untuk memberikan surat pernyataan bahwasannya tanah ini di bawah penguasaan mereka dan tidak sengketa. saya minta kembali haknya suamiku. Suami Ibu sekarang Sudah meninggal. sudah almarhum ya? Sudah berapa tahun Bu? Ya, 12 Desember 23. Jadi sampai beliau meninggal juga belum selesai urusan tanah ini ya? Belum selesai. 40 tahun berperkara untuk tanah milik Ibu loh, Ya. gitu ya. Itu Oke. jelas, itu paling jelas nak itu suamiku yang beli. Jadi Mereka itu tegang-tegang yang mafia tanah. malam Ibu, Malam, apa kabar? Pak, kabar baik. Sering ke Jakarta? Sering ke Jakarta? Ya, Jakarta. Sering ke Jakarta? Ya, belakangan ini. Belakangan ini agak sering ya? Nama Ibu? Sinta Condro. Dari Semarang ya? Semarang, Apa masalah Ibu? masalah Tanah Renjani. Yang Tanah Ibu diserobot orang diserobot orang. di kota Semarang ya? Kota Semarang. Jalan Renjani. Berapa luas Bu? Hampir 1000 lebih ya. 1000 lebih ya? Ya, Sudah berapa lama berperkara? 40 tahun. 40 tahun berperkara untuk sebidang tanah. Ya, Ujungnya tetap diserobot orang. ya, diserobot orang. Cikal bakalnya gimana? Apa? Cikal bakal berperkaranya gimana? Ya, kita beli, suami saya beli sama Jenderal Sukoco. Itu sudah dibeli, sah. Tapi tahu-tahu diserobot berkali-kali. Dikasih tembok, dibongkar lagi. Tembok bongkar kasih plang juga Dirobohkan. dirobohkan. Di tembok juga dirobohkan. Terus itu padahal saya tiap pagi ngantar sekolah anak ya, selalu lewat situ terus. Takutnya ya diserobot gitu. Khusus lewatin situ ya? Untuk melihat situasi tanahnya? Kan sebetulnya saya nggak lewat sana, tapi saya khusus tiap hari. Antar sebut pagi anak, lihat itu dulu. Pulang, lihat lagi. Tahu-tahu diserobot. Tahu-tahu minggu-minggu dia anggap tidak ada orang. Terus serobot dibongkar. Tahu-tahu temennya anak saya kasih tahu. Itu tanyanya
orang tuamu kok dibongkar. Terus gitu. Sampai polisi, kita lapor polisi bilang, loh itu kan tanahmu. Kita mau pasang plang, mau apa kan haknya suamiku. Ya. Kenapa mereka yang keberatan gitu? Terus. Sampai 40 tahun coba bayangkan. Dan ujungnya mereka bisa buat sertifikat. Iya, sertifikat. Tapi saya dengar Bu, itu sebelum penerbitan, ini sekarang kan sudah terbit sertifikat hak miliknya. Iya. Dulu sempat saya dengar sertifikat HGB-nya ini terbit berdasarkan pemalsuan ya. Iya. Dan pihak-pihak terkait sempat divonis ya. Iya. Di penjara gara-gara ini ya. Penjara. Dan ada putusan untuk membatalkan sertifikat HGB tersebut ya. Iya. Tapi pihak pertanahan tidak membatalkan juga. Tidak membatalkan juga. Dan sampai tahun 2018, Ibu masih dapat pernyataan dari lurah setempat bahwasannya itu tanah milik Ibu ya. Iya. Lalu sudah diteliti terus kalau itu haknya suamiku. Dan tetap bayar pajak ya? Tetap bayar pajak. Dari tahun berapa? 82 ya? 82 ya. Jadi bayar pajak dari tahun 82 sampai tahun 2018. Ujungnya ya ada lurah diganti. Lurah yang baru ini sampai digugat oleh lawan Ibu untuk memberikan surat pernyataan bahwasannya tanah ini di bawah penguasaan mereka dan tidak sengketa. Tapi lurah itu tidak mau. Tidak mau. Padahal dia pernah dituntut pakai bahannya suamiku sehingga dia menang. Jadi pada saat lurah ini dulu digugat oleh pihak lawan Ibu, lurah ini minta bantuan suami Ibu untuk dilindungi dengan data-data agar bisa melawan pihak penggugat ini. Ya, menang. Dan lurahnya menang untuk tidak memberikan status kepada pihak lawan. Ya. Lalu lurah yang sama, tahu-tahu buat pernyataan bahwa tidak sengketa. Jadi lurah itu buat pernyataan tidak sengketa. Lurah yang sama nih ya. Lurah yang pada saat digugat, sampai digugat, tidak mau memberikan pernyataan. Lurah yang sama bisa memberikan pernyataan tanpa digugat. Ya. Lalu pernyataan itu dicabut kembali katanya. Ya. Setelah beberapa hari buat pernyataan itu dicabut kembali. Tapi sebelum dicabut itu jadi proses pihak lawan. Dan sekarang HGB yang terbit dari pemalsuan itu yang tidak dibatalkan oleh BPN sekarang sudah menjadi sertifikat hak milik. Iya. Beralih ke nama orang lain lagi. Iya. Upaya apa aja yang sudah Ibu ambil? Apa? Upaya apa aja yang sudah Ibu ambil? Upaya apa aja yang sudah Ibu ambil? Ibu, saya. Ya supaya saya minta kembali haknya suamiku. Suami Ibu sekarang? Sudah meninggal. Sudah almarhum ya? Sudah berapa tahun Bu? Ya 12 Desember 23. Jadi sampai beliau meninggal juga belum selesai urusan tanah ini belum selesai. 40 tahun berperkara untuk tanah milik Ibu loh. Ya. Gitu ya. Itu jelas, itu paling jelas itu suamiku yang beli.
Itu jelas saya tahu. Berapa usia Ibu sekarang? 85. 85 ya. Apa keinginan Ibu? Minta kembali lagi. Ibu ingin hak Ibu Hak dikembalikan semua, kepada Ibu iya. ya? Oke. Jadi Mereka tuh tegar-tegarnya mafia tanah. Jadi ini Ibu Sinta dari Kota Semarang. Beliau berperkara dengan sebidang tanah miliknya selama 40 tahun dengan beberapa oknum di Semarang. Banyak kemenangan yang beliau dapatkan dalam perjalanan, tapi ada momen salah satu sertifikat AGB itu terbit karena adanya data-data yang dipalsukan, Ya. jual beli palsu. Ya. Jual beli palsu itu melahirkan sebuah HGB baru dari nama A ke nama B. Ya. HGB yang palsu ini, yang diduga palsu ini, siapa saja yang terlibat dalam penerbitan ini sempat divonis waktu itu. Setelah suami ibu ini menempuh keadilan hari itu, mereka-mereka yang terlibat dalam proses jual beli dan penerbitan HGB palsu ini sempat divonis dan dinyatakan bersalah. Maka otomatis HGB ini adalah produk cacat hukum. Ya. HGB ini berdasarkan putusan itu sudah dibawa ke kantor BPN Kota Semarang maupun kantor wilayah Jawa Tengah Ya. untuk dibatalkan, tapi tidak juga dibatalkan. Ya. Setelah berjalan waktu, sampai tahun 2018, lurah wilayah di mana tanah itu terletak masih memberikan pernyataan bahwasannya tanah itu adalah milik almarhum suami ibu ini. Ya. Tiba-tiba lurah berganti, lurah baru datang. Lurah yang baru ini sampai digugat oleh pihak lawan untuk memberikan pernyataan bahwasannya tanah ini tidak sengketa dan dibawa penguasaan pihak lawan. Ya. Lurah ini menolak untuk memberikan pernyataan tersebut. Sampai pihak lawan menggugat lurah yang tidak mau memberikan pernyataan. Pada saat itu lurah yang digugat ini, saya kasih inisialnya saja ya. Lurah ini inisialnya HR. Lurah HR ini sampai menghubungi atau mendatangi almarhum suami ibu ini untuk meminta data-data kepemilikan beliau agar memperkuat status dia dalam persidangan sampai lurah ini menang. Ya. Sehingga lurah ini beralasan menolak permintaan lawan karena kepemilikannya adalah milik almarhum suami ibu ini. Ya. Kepemilikan suami ibu ini ya. Ya. Jadi dalam waktu berjalan, lurah HR ini bisa memberikan pernyataan bahwasannya tanah ini di bawah penguasaan pihak lawan Ya. dan tanah ini tidak sengketa Ya. tanpa ada gugatan apapun. Ya. Pada saat didatangin lurah ini hanya berkata beliau khilaf. Lurah ini mengeluarkan surat pernyataan tersebut pada bulan April tanggal 28 tahun 2020. Ya. Setelah dia mengeluarkan pernyataan ini,
pada bulan 5 tanggal 11 tahun 2020, tepatnya 13 hari setelah dia mengeluarkan surat pernyataan tersebut, Lurah HR ini mencabut pernyataannya Ya, sebagai alasan hilaf. hilaf dan ya merasa dengan mencabut surat pernyataan tersebut sudah habis cerita. Ya, Bahwasanya beliau sudah tidak bersalah lagi dan sudah tidak merasa berdosa. Dengan terbitnya surat pernyataan ini, hari ini tanah itu yang dari awalnya sudah memiliki HGB yang tidak sah, malah bisa beralih. Nah, status tanah ini dengan HGB itu sudah mati tahun 2013. ya, Tahun 2013 HGB tersebut sudah berakhir. Lalu tahun 2020 dengan pernyataan surat lurah ini, ya, lahirlah sertifikat hak milik atas nama orang lain lagi, ya, seorang wanita, ya, pada tahun 2024. Bayangin, almarhum sampai meninggal ya, bertarung demi hak miliknya. Ibu ini hari ini usia sudah 85 tahun, masih memperjuangkan haknya. ya, Kita tinggal di negara merdeka loh. ya, Masih terjadi hal-hal seperti ini. Di kota Madia, bukan di pedalaman, di wilayah yang gak ada signal. Ini di kota Madia, bisa terjadi hal-hal seperti ini. Di hari ini. Sempat dilaporkan kepada Inspektorat Wali Kota Semarang hari itu, terkait dengan lurah ini, tapi tidak ada respon apapun yang dilakukan oleh pihak inspektorat. Jadi pertanyaannya, buat apa ada inspektorat jika tidak bisa menertibkan anggota-anggotanya yang melanggar hukum dan kode etik? ya, Singkat bicara, ibu masih memperjuangkan haknya. ya. Semoga beliau mendapatkan haknya. Semoga keadilan bisa ditegakkan. Ya, Terima kasih. terima kasih. Mohon keadilan.